Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Rianto, eh, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP NU Indramayu. Saya di Prodi PGSD semester 5. Pada video kali ini akan mempresentasikan teknik penilaian tes dan teknik penilaian non-tes pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Simak baik-baik videonya ya. Oke, pada teknik penilaian yaitu ada dua macam. Yang pertama itu tes, dan yang kedua itu adalah non-tes. Apakah tes itu dan apakah non-tes itu? Oke, kita lanjut videonya ya, biar kita tahu apa itu tes, apa itu non-tes. Oke, kita bahas teknik tes dulu ya. Jadi teknik tes ini adalah suatu alat pengumpul informasi yang bersifat lebih resmi bila dibandingkan dengan alat-alat yang lain. Karena apa? Karena alat-alat yang lain ini karena penuh dengan keterbatasan ya. Jadi tes ini merupakan alat atau prosedur yang dipergunakan dengan bentuk tugas, bisa juga suruhan yang harus dilaksanakan, dan dapat pula berupa pertanyaan-pertanyaan ya, atau soal yang harus dikerjakan atau yang harus dijawab. Nah, adapun pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara lisan maupun secara tes tulis ya. Nah, tes ini alat yang direncanakan untuk mengukur kemampuan siswa ya, keahlian siswa atau pengetahuan siswa. Nah, dari pengertian yang sudah saya jelaskan, bisa disimpulkan tes ini yang pertama merupakan alat ya. Nah, tes juga harus direncanakan. Nah, selanjutnya yang paling penting, tes ini berfungsi sebagai pengukur kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan peserta didik. Adapun yang dimaksud tes ini adalah satu teknik dalam evaluasi yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa ya, sehingga dari definisi-definisi yang sudah saya jelaskan dapat dipahami bahwa dalam dunia evaluasi pendidikan yang dimaksud dengan tes ini adalah cara ya atau prosedur dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas, baik berupa pertanyaan atau perintah-perintah oleh guru ya, sehingga dasar data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi peserta didik itu. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi tes. Nah, secara umum fungsi tes ini terbagi menjadi dua macam fungsi ya. Nah, fungsi yang pertama sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini, tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan ya atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka itu menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah, fungsi yang kedua adalah tes sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah berapa jauh program pengajaran yang telah diajarkan kepada peserta didik. Nah, baru kita melakukan sebuah tes, dan ada maksud yang tertentu yang akan dicapai. Oke, sekarang penggolongan tes ya. Jadi kalau tadi kita sudah mengetahui fungsi tes itu untuk apa, nah sekarang kita menggolongkan tes ya menjadi 5 bagian, 5 golongan. Nah, di antaranya sebagai berikut ya. Nah, yang pertama, menurut sifatnya nih, menurut sifatnya tes dapat dikelompokkan menjadi 2. Ada tes verbal dan ada tes non-verbal. Nah, tes verbal sendiri
Ini tes dengan cara menggunakan bahasa sebagai alat untuk melakukan tesnya ya. Nah, tes verbal itu terdiri dari tes lisan dan tes tulis. Nah, sedangkan tes nonverbalnya ini yaitu tes yang tidak menggunakan bahasa sebagai alat untuk melaksanakan tes. Nah, tetapi menggunakan gambar, memberikan tugas dan sebagainya ya. Atau dengan tes ini si pendidik atau guru menghendaki adanya respon dari peserta didik, bukan berupa ungkapan atau kalimat ya, melainkan berupa tindakan atau tingkah laku. Nah, jadi respon yang dikehendaki muncul dari guru adalah berupa perbuatan atau gerakan-gerakan yang timbul dari peserta didik itu. Nah, menurut tujuannya tesnya ini dikelompokkan lagi menjadi ada tes bakat ya, ada tes intelegrasi, ada tes prestasi belajar, ada tes diagnostik, ada tes sikap atau attitude test ya, ada tes minat. Nah, jadi menurut tujuannya, nah jadi tes itu dikelompokkan menjadi 6 ya. Ada tes bakat, integrasi, prestasi belajar, tes diagnostik, sikap, dan tes minat. Menurut pembuatannya, nah tes ini dikelompokkan menjadi yang pertama tes standar, nah atau standar direct test. Nah, yang kedua adalah tes buatan guru. Nah, jadi tes ini cenderung difokuskan pada tujuan instruksional untuk kelas tertentu gitu, bukan kelas umum. Nah, menurut bentuk soalnya, tes dikelompokkan lagi menjadi ada tes uraian, ya, ada tes objektif, ada apa lagi? Ya, ada selain objektif ada uraian bebas ya atau PG. Nah, itu menurut bentuk soalnya gitu. Karena sudah kita ketahui juga ya, karena kalau bentuk tes itu bukan cuman uraian dan objektif, bisa jadi PG, bisa jadi isian gitu. Nah, menurut tinjauan dari objek yang dites, maka tes ini dikelompokkan lagi menjadi tes individual dan tes kelompok. Nah, tes individual yaitu tes yang di pelaksanaannya itu memerlukan waktu yang cukup panjang. Sedangkan tes kelompok dilakukan terhadap beberapa murid dalam waktu yang sama gitu. Nah, sekarang kita menuju ke teknik penilaian non-tes ya. Nah, jadi pengertian non-tes ini adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik ya, yang dilakukan tanpa menguji. Nah, bagaimana tidak menguji? Nah, tetapi non-tes ini melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh ya, meliputi sikap, tingkah laku, emosional ya, sikap dan sosial, dan yang lain-lain. Yang masih berhubungan dengan kegiatan belajar dalam satuan pendidikan itu, baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, dengan teknik non-tes ini, maka penilaian atau evaluasi belajar peserta didik itu dapat dilakukan dengan pengamatan secara sistematis, ya, melakukan wawancara, dan menyebar angket ya, atau kuesioner. Oke, bentuk-bentuk penilaian non-tes ya. Nah, yang pertama ada observasi. Observasi itu adalah pengamatan ya. Teknik pengamatan atau observasi ini adalah salah satu bentuk teknik non-tes yang bisa dipergunakan untuk menilai ya sesuatu melalui pengamatan terhadap objek yang kita amati. Tetapi secara langsung ya objeknya yang kita amati itu. Pengamatan memungkinkan untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Oke, yang kedua ada interview atau wawancara. Wawancara ini adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan
yang dilaksanakan dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan atau secara sepihak. Atau bisa juga berhadapan muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan atau yang telah direncanakan. Nah, yang ketiga ada angket atau kuesioner. Angket juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar ya. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan itu secara tertulis kepada responden atau kepada siswa untuk dijawab, sehingga model angket ini berbeda dengan model wawancara gitu ya. Oke, sudah saya jelaskan semua ya, teknik penilaian tes dan non tes. Semoga teman-teman yang sudah menyimak video ini dapat memahami ya secara seksama. Dan mohon maaf apabila pada penjelasan saya itu mengalami kekurangan atau kurang jelasnya penjelasan dari saya ya. Saya pribadi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.